Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya mau sharing kegiatan saya yang ada di luar rumah. Jadi ini adalah video kedua saya ketika saya sedang ada di Bali ya. Video pertama sudah pernah saya tayangkan, cuman yang kedua ini baru sempat saya upload. Karena biasanya itu kendalanya adalah malas untuk isi suaranya gitu ya. Nah, seperti janji saya ya, saya mau sharing kegiatan saya ketika liburan di Bali. Jadi ini adalah hari kedua saya ada di Bali dan sekarang saya lagi ada di Hotel Kuta Bali ya teman-teman. Jadi pas pertama itu saya nginepnya ada di Kuta juga, di Hotel Adijaya, dan yang kedua ini saya ada di Kuta. Kenapa pindah hotel padahal sama-sama di Kuta? Jadi kakak saya tuh suka banget dengan suasana yang ramai dan semarak gitu teman-teman. Nah kalau di Adijaya itu hotelnya lumayan tenang, tapi kalau di Kuta ini hotelnya itu menurut saya ramai banget ya. Kenapa saya sedang di sana itu kebetulan lagi ada perkumpulan ibu-ibu Bayangkari atau Polri sedang mengadakan kegiatan di hotel ini ya teman-teman. Tapi alhamdulillah banget sih ya. Pagi hari sambil minum kopi, sambil sarapan bisa melihat suasana pantai Kuta dari atas, dan GWK-nya juga kelihatan dari hotel ini ya teman-teman, meskipun kelihatan kecil padahal aslinya gede banget. Oke teman-teman, di siang harinya kemudian kami lanjut untuk jalan menuju ke Teh Manis. Jadi Teh Manis ini adalah rumah makan nasi campurnya Mbak Tamara Blesensky yang artis itu, teman-teman pasti tahu ya. Jadi beliau itu membuka usaha warung nasi campur. Jadi kalau orang kita bilang itu bilangnya sih nasi rames ya, cuman ini versi yang premiumnya. Jadi ini adalah rumahnya Mbak Tamara Blesensky, cuman terasnya digunakan untuk usaha dagang nasi campurnya gitu. Dan menurut saya desainnya itu sangat instagramable tapi versi Bali gitu ya. Nah ini dia ruang tamunya Mbak Tamara ya. Tapi pas kebetulan saya ke sana itu Mbak Tamaranya tuh sedang tidak ada di tempat, tidak di rumah. Beliau katanya sedang belanja gitu teman-teman. Jadi yang belanja juga Mbak Tamara katanya, pegawainya sih begitu ya. Nah seperti ini tempatnya, bagus banget ya menurut saya ya. Jadi bener-bener naturalnya Bali gitu ya. Banyak ornamen-ornamen yang klasik. Nah ini dia yang saya pesen teman-teman. Saya pesennya itu bakwan jagung. Terus saya juga ambil peyek ya, peyek kacang. Terus saya pilih tempat di meja nomor 6 yang dekat dengan pohon biar adem ya. Jadi ini benar-benar di teras rumah gitu ya, sangat-sangat kreatif, tidak perlu menyewa kios gitu ya teman-teman. Seorang artis besar aja mau usaha nasi campur di rumahnya ya. Ini benar-benar menjadi inspirasi ya. Nah ini dia teman-teman, saya pesennya itu bakwan jagung. Bakwan jagungnya menurut saya tuh enak ya, crispy gitu ya. Terus saya juga ambil sambal matah Bali, lalu ambil cah brokoli dicampur sama wortel, dan juga saya ambil orek tempe, tapi potongan orek tempenya itu besar-besar dengan cabai yang besar pula teman-teman. Jadi menurut saya ini orek tempenya itu tempenya digoreng dulu, kemudian baru dimasak gitu. Nah cabainya itu pakai cabai gede, hijau dan merah. Oke teman-teman, setelah dari Teh Manis, kemudian saya lanjut menuju ke Tanah Lot, dan alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di Tanah Lot. Jadi seperti ini ya pintu masuknya Tanah Lot. Sepertinya sepi di luar ya teman-teman, dan menurut saya ini bikin betah ya. Saya paling suka di Tanah Lot, kayaknya tuh kayak auranya tuh beda gitu loh. Terus banyak banget pedagang-pedagang seperti ini, pedagang kaki lima ya namanya. Saya tuh suka banget kalau di tempat keramaian atau di tempat wisata banyak menjual dagangan seperti ini ya. Dan saya tuh di sini tertarik banget dengan tas yang rumbai-rumbai gitu. Saya udah pilih-pilih gitu ya. Akhirnya alhamdulillah kakak saya yang beliin. Jadi saya sudah diajak jalan-jalan, dibeliin tas pula,
dibeliin daster pula gitu ya. Dan alhamdulillah juga saya punya saudara yang tinggal di Bali, jadi beliau itu bisa menawar dagangan dengan bahasa Bali, jadinya kami mendapatkan harga yang lumayan murah. Dan ternyata setelah kami melewati pedagang-pedagang tadi, kami memasuki gerbang masuk lagi teman-teman. Dan di sini ternyata sudah banyak banget pengunjung ya. Saya pikir kami itu adalah pengunjung pertama karena di luar kan sepi ya. Tapi ternyata di sini itu udah banyak wisatawan dan ini ada empus, kasihan banget kurus. Cuman saya lupa tidak bawa makanan kucing ya teman-teman. Terus di sini juga banyak banget memang ya kucing liar ataupun anjing liar. Jadi saya tuh nyesel nggak bawa makanan kucing gitu. Kemudian kami jalan terus naik gitu ya karena pengen lihat ininya ya. Kurang lebih 2 jam. Pengen lihat Tanah Lot dari atas. Kami jalan terus agak menanjak ini ya. Di sini juga sepanjang jalan banyak banget yang jualan pernak-pernik, jualan makanan juga, ada jepit-jepit rambut juga teman-teman. Kemudian kami masuk ke rumah makan yang terbuka seperti ini ya. Jadi ini tempat jajan sebenarnya ya teman-teman. Terus kami istirahat di sini sambil menikmati pemandangan dari atas. Kalau menurut kakak saya dan teman saya, biasanya kalau di Tanah Lot ini sore hari itu airnya surut teman-teman, jadi kita bisa nyebrang masuk ke dalam ini namanya apa ya, gua gitu ya. Dan di sini tuh ada ular biasanya, tapi karena ini siang hari jadi airnya tuh masih pasang, kita nggak bisa masuk dan turun ke sana gitu ya, karena waktu kami memang terbatas, harus dibagi-bagi pergi ke sana kemari gitu ya, jadi nggak kebagian waktu sore untuk datang ke gua itu ya. Kapan-kapan insya Allah kalau ada rezeki lagi pasti pasti bisa datang ke sini dan bisa turun ke bawah. Yang penting kita tuh afirmasi yang positif, ucapan yang positif, pikiran yang baik-baik gitu ya, supaya apa yang kita pikirkan itu, apa yang kita ucapkan itu bakalan kejadian. Oke teman-teman, ini saya turun ke bawah ya bersama saudara saya, lihat-lihat dan foto-foto. Nah setelah puas di Tanah Lot, kemudian kami lanjut jalan-jalan ke Lapanca. Jadi ini ke pantai Lapanca atau Double Six. Kami niatnya kepengen lihat sunset di sini ya teman-teman. Kebetulan saya juga udah janjian sama teman saya yang tinggalnya di Tabanan, Bali. Dulu tetangga saya di Jawa gitu ya, tapi beliau pindah ke Bali karena suaminya memang orang Bali dan tugasnya di Bali ya sebagai polisi militer gitu ya. Nah pas saya ngebarin saya sedang ada di Bali, beliau antusias banget kepengen ketemuan, kangen-kangenan gitu. Oke teman-teman, ini saya mau pesen jajanan dulu ya. Oh sebungkus gitu 13.000. Satu porsi 10.000. 13 ya. Satu aja apa? Ini bumbunya dari apa Pak? 13.000 enak. Nah, bumbunya dari apa sih? Itu ini. Oh gula itu ya? Gula Bali. Oh gula Bali. Cek cabai ini. Iya. Oh, lagi iya. ya. Paknya itu ya. 13. Kacang. Apaan Pak? 10.000 Pak. 10.000 4 ikat. Iya. 10.000. Apa? Oke, selangkung Pak. Selawe. Dua ya. Kecap itu ya. Tahunya kayak yoga. Enak banget. Ribet sekali. Ini kalau ada kacangnya enak ya. Kacang goreng terus ketupat. Kayak di Jawa. Paling enggak
Pas saya lagi makan bakso ini bakso tenda biru namanya, teman saya udah dateng sama anaknya, lucu banget, anaknya masih kecil, masih baby. Jadi beliau punya 3 anak, cowok semua. Kami akhirnya ngobrol-ngobrol, kangen-kangenan gitu ya. Dan alhamdulillah, terima kasih buat temanku, saya dibawain kacang Bali ya, kacang rahayu. Ini yang terkenal di Bali ya teman-teman. Seneng banget, kayaknya waktunya tuh hanya sebentar karena kami harus buru-buru pulang ke hotel untuk istirahat. Dan seperti ini sunsetnya teman-teman di La Pancha, di Double Six. Lumayan indah dan bagus ya. Jadi udah seharian dari pagi sampai menjelang maghrib kami ada di luar jalan-jalan, pindah sana pindah sini gitu ya, karena waktunya memang dibagi-bagi, jadi kita tuh sebentar-sebentar aja. Dan seperti ini foto-foto kebersamaan kami selama di La Pancha. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.